Baik, selamat pagi Pak. Saya akan membacakan translating atau terjemahan dari apa itu akuntansi. Apa itu akuntansi? Akuntansi adalah pencatatan transaksi keuangan bersama dengan menyimpan, menyortir, mengambil, meringkas, dan menyajikan hasilnya dalam berbagai laporan dan analis. Akuntansi juga merupakan bidang studi dan profesi yang didedikasikan untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Contoh akuntansi keuangan. Salah satu bagian dari akuntansi berfokus pada penyajian informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan untuk tujuan utama, yaitu neraca, laporan laba rugi, dan lain-lain, yang didistribusikan kepada orang-orang di luar perusahaan. Laporan eksternal ini harus disiapkan sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima secara umum yang sering disebut sebagai GAAP atau US GGAAP. Contoh akuntansi manajemen. Bagian lain dari akuntansi berfokus pada penyediaan informasi yang dibutuhkan manajemen perusahaan untuk menjaga bisnis tetap sehat secara finansial. Meskipun beberapa informasi berasal dari transaksi yang dicatat, banyak analisis dan laporan mencakup perkiraan dan jumlah yang diproyeksikan berdasarkan berbagai asumsi. Secara umum, informasi ini tidak didistribusikan kepada orang-orang di luar manajemen perusahaan. Beberapa contoh informasi ini adalah anggaran, standar untuk mengendalikan operasi, dan memperkirakan harga jual ketika mengutip harga untuk pekerjaan baru. Contoh akuntansi lainnya. Beberapa dari banyak akuntansi, contoh akuntansi lainnya termasuk memberi saran tentang sistem akuntansi, perencanaan, saran dan pelaporan pajak penghasilan, mengaudit laporan keuangan perusahaan dan organisasi lain, memberikan saran bisnis umum, perencanaan keuangan untuk individu, pengantar untuk meningkatkan keuntungan, dan catatan akuntansi dan laporan keuangan perusahaan didasarkan pada prinsip, konsep, atau aturan rincian dan lain-lain. Untuk mempelajari lebih lanjut, maka lebih baik buka penjelasan prinsip akuntansi dan kuis untuk prinsip akuntansi. Misalnya, karena prinsip biaya dan asumsi unit moneter, catatan akuntansi perusahaan hanya terdiri dari item yang diperoleh dalam transaksi tersebut. Pedoman tersebut juga berarti barang yang direkam biasanya dilaporkan dengan jumlah yang tidak lebih tinggi dari biaya pada saat transaksi. Meskipun ini mungkin nyaman untuk auditor yang dapat memverifikasi transaksi masa lalu, alih-alih menentukan nilai saat ini, itu tidak membantu bagi orang yang harus membuat keputusan. Keputusan termasuk yang meningkatkan laba melibatkan masa kini dan masa depan. Tidak ada keputusan yang dapat membatalkan masa lalu. Oleh karena itu, pembuat keputusan membutuhkan jumlah saat ini dan masa depan. Selalu ingat bahwa angka-angka dalam buku besar perusahaan semuanya adalah jumlah masa lalu, historis atau hangus. Beberapa dari jumlah historis ini mungkin sama sekali tidak relevan, sementara yang lain mungkin berguna jika disesuaikan dengan masa kini dan masa depan. Untungnya, hanya jumlah angka yang terbatas yang mungkin diperlukan untuk membuat keputusan yang benar. Misalnya, jika kompensasi tim eksekutif tidak akan berubah, lini produk diperluas, maka kompensasi tim eksekutif tidak relevan dan tidak harus dimasukkan ke dalam analisis ekspansi. Kami akan menggunakan casing pendek untuk menggambarkan jumlah yang relevan yang diperlukan untuk membuat keputusan untuk meningkatkan laba. Anda juga harus sadar bahwa orang-orang dari disiplin ilmu selain akuntansi mungkin memiliki solusi yang berbeda untuk situasi tersebut. Terakhir, situasi yang sedikit berbeda dapat menghasilkan hasil yang sangat berbeda dari yang disajikan. Baik, sekian dari saya, Ella Konstansia, nomor induk mahasiswa 1910426653.
dari kelas L daerah. Terima kasih, Pak.